Halo, selamat datang kembali ke channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film Korea bergenre drama thriller dengan judul Recall yang dirilis tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Seo Ji yang berperan sebagai Seo Jin dan Kim Kang Wo yang berperan sebagai Ji Hon. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang mengalami kecelakaan sehingga ia bisa mengetahui musibah yang akan menimpa seseorang. Selain itu, ia juga harus menerima suaminya yang menyimpan rahasia kelam yang akan kita ketahui di akhir film. Daripada penasaran seperti apa, kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Di awal film, Sojin yang baru saja mengalami kecelakaan sedang diperiksa oleh dokter. Di sampingnya, ia didampingi oleh suaminya yang bernama Ji-hon. Setelah diperiksa oleh dokter, Ji-hon merawat istrinya itu dengan sangat baik dan memberikan semangat kepada Sojin kalau dia akan segera sembuh dan kembali ke rumah. Ji-hon lalu membawa Sojin untuk berjalan-jalan di taman. Dia lalu memberikan Sojin buku hariannya agar ia bisa membantunya dalam mengingat momen-momen penting dalam hidupnya. Sojin lalu mengetahui kalau dia adalah seorang anak yatim piatu. Ji-hon lalu menghibur istrinya dan mengatakan kalau Sojin tidak perlu bersedih karena dia akan selalu mendampingi Sojin sampai kapanpun. Sojin lalu tersenyum mendengar hal itu. Scene lalu berlanjut. Ji-hon terlihat membersihkan apartemen yang baru saja dibelinya untuk ditinggalinya bersama Sojin. Tak lupa ia juga memasang lukisan favorit Sojin di dekat sofa. Ji-hon berharap semua itu bisa membuat ingatan Sojin kembali secepatnya. Ji-hon lalu membawa Sojin pulang. Di dalam mobil, Sojin berkata kalau dia takut ketika dia bertemu dengan orang yang mengenalinya di jalan dan tidak mengetahui kalau dia terkena amnesia. Ji-hon berkata dia tidak perlu takut dan cukup mengatakan percakapan yang sudah selama ini mereka latih sehingga membuat orang itu tidak tersinggung. Mereka lalu sampai di apartemen. Karena barang bawaan mereka banyak, Ji-hon lalu pamit terlebih dahulu ke kamar untuk membawa barang mereka dan meminta Sojin untuk menunggu di parkiran. Sesampai di kamar, Ji-hon lalu menyiapkan kue untuk menyambut kepulangan Sojin. Rupanya Sojin tidak mengikuti perintah dari Ji-hon. Dia ingin segera menyusul Ji-hon ke kamar. Ketika memasuki lift, tiba-tiba saja listriknya padam. Sojin berusaha meminta tolong tetapi tidak ada yang datang. Ji-hon yang merasa ada sesuatu yang tidak beres lalu memeriksa keadaan. Ji-hon lalu segera berlari menuju lift dan alangkah terkejutnya ketika dia menemukan Sojin sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia lalu segera membawa Sojin ke apartemen mereka. Sojin lalu terbangun dari pingsannya dan menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ji-hon yang setia menunggu di sampingnya lalu menceritakan kalau Sojin pingsan di dalam lift. Dia lalu mengajak Sojin untuk kembali ke rumah sakit agar mendapat perawatan yang lebih baik. Sojin menolak dan memilih untuk tetap tinggal di rumah. Sojin lalu melihat lukisan danau yang digantung tepat di samping sofa dan meminta Ji-hon untuk menceritakan tentang lukisan itu. Ji-hon bercerita kalau lukisan itu adalah pemandangan dari Danau Vermeulen yang berada di Kanada dan betapa Sojin ingin pindah ke sana dan memulai kehidupan baru. Sojin lalu tersenyum dan kemudian tertidur mendengar cerita dari Ji-hon. Keesokan harinya, Sojin memilih untuk berjalan-jalan keluar dari apartemen. Ketika sampai di lift, dia melihat seorang gadis kecil yang juga masuk ke dalam lift itu. Sojin lalu menyapa gadis kecil itu dengan senyuman. Ia lalu berinisiatif menutup tas anak itu yang terbuka dan tiba-tiba saja terlintas di pikirannya kalau anak itu akan tertabrak truk dalam perjalanan ke sekolah. Sojin yang merasa kalau itu hanya ada di pikirannya lalu mengacuhkan pikiran itu. Sojin yang sedang berjalan-jalan di taman lalu kembali bertemu dengan gadis kecil itu dan ia melihat kejadian tepat seperti apa yang ada di pikirannya. Ia lalu berusaha menolong anak perempuan itu yang akan ditabrak oleh truk. Tiba-tiba saja Ji-hon datang dan menyelamatkan Sojin dari tabrakan. Sojin lalu melihat anak perempuan itu berjalan seperti biasa dengan seorang anak laki-laki seperti tidak terjadi apa-apa. Ji-hon lalu membawa Sojin kembali ke apartemen dan mengobati lukanya. Ji-hon sangat khawatir dengan keadaan Sojin yang belum sehat dan memintanya untuk kembali dirawat di rumah sakit sampai mereka akan pindah ke Kanada. Sojin lalu melihat lengan Ji-hon yang berdarah. Dia lalu mengobati luka Ji-hon agar tidak terinfeksi. Ji-hon yang melihat Sojin memegang kepalanya karena kesakitan lalu segera berdiri dan mengambilkannya obat. Sojin lalu minum obat itu dan beristirahat. Scene lalu berlanjut. Sojin yang sedang menggambar di buku diarinya lalu merasakan sesuatu yang aneh pada jarinya yang membuatnya kesulitan untuk menggambar. Dia lalu kembali melihat anak perempuan yang sebelumnya ia temui di lift. Anak perempuan itu lalu berlari masuk ke dalam lift. Sojin lalu mengejarnya ke lift karena dia ingin memeriksa keadaan anak kecil itu setelah hampir ditabrak oleh truk sehari sebelumnya. Anak itu terlihat ketakutan ketika melihat Sojin dan buru-buru keluar dari lift ketika sampai di lantai 3. Sojin kembali mendapatkan penglihatan kalau akan terjadi kebakaran di apartemen anak perempuan itu karena kebocoran gas. Sojin lalu menelpon Ji-hon untuk datang karena dia merasa akan ada kebocoran gas di apartemen milik anak kecil yang ia temui kemarin. Ji-hon yang merasa khawatir lalu membawa Sojin ke dokter untuk memeriksa keadaannya.
Dokter lalu mendiagnosis kalau Sojin terkena serangan halusinasi akibat kerusakan pada korteks cerebral di otaknya karena kecelakaan yang pernah dialaminya. Sojin lalu meyakinkan kepada dokter kalau dia merasa apa yang dialaminya bukan khayalan. Sojin lalu pergi dari tempat itu karena marah pada dokter yang menganggapnya gila. Di luar, Jihon lalu berusaha menenangkan Sojin dan memintanya untuk tidak bersikap seperti itu. Sojin kembali melihat anak kecil itu di rumah sakit. Dia lalu ingin menyapanya karena dia senang anak itu baik-baik saja. Jihon lalu mencegah Sojin untuk menemui anak itu. Jihon menganggap meskipun apa yang dikatakan Sojin benar, Sojin tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Sojin tidak peduli dengan perkataan Jihon dan kembali mencari anak itu. Jihon yang tidak tahan dengan tingkah laku lalu membentaknya dan mengatakan kalau dia tidak sehat dan butuh pengobatan. Sojin lalu melihat ke arah Jihon dengan tatapan berkaca. Dia lalu berjalan keluar rumah sakit untuk mencari udara segar. Mereka berdua lalu pergi ke pantai. Jihon meminta maaf karena telah membentaknya di rumah sakit. Sojin lalu tersenyum ketika mendengar itu. Dia lalu mengajak Jihon untuk berenang di laut. Untuk menghiburnya, Jihon akhirnya setuju untuk menemani Sojin berenang. Tetapi dia memperingatkan kalau air bisa sangat dingin dan dia takut Sojin akan sakit. Sojin mengabaikan perintah Jihon dan tetap masuk ke dalam laut. Jihon lalu membantu Sojin untuk berenang dan dia sangat senang ketika melihat Sojin tersenyum. Skin lalu berlanjut. Sojin yang sedang tertidur lalu terbangun karena dia mengalami mimpi yang aneh. Di mimpi itu dia melihat dirinya jatuh dari sebuah gedung dan ada seorang pria di mimpi itu yang dia tidak tahu siapa. Pagi pun tiba, Sojin lalu pergi keluar kamar dan menemukan catatan dari Jihon yang menyuruhnya untuk jangan lupa meminum obat. Tiba-tiba saja bel berbunyi. Rupanya itu adalah detektif yang menerima laporan dari rumah sakit terkait dengan kecelakaan yang dialami oleh Sojin. Sojin lalu mengizinkan para detektif itu masuk ke dalam rumah. Detektif yang bernama Bai dan Kisang itu lalu menunjukkan foto-foto dari kecelakaan yang menimpa Sojin dan mereka curiga ada beberapa luka yang didapat Sojin sebelum kecelakaan. Mereka lalu bertanya apakah Sojin pernah mengalami kekerasan oleh suaminya atau tidak. Sojin lalu tersenyum dan berkata kalau itu terjadi dia akan segera melaporkannya pada mereka. Sojin lalu menandatangani beberapa dokumen untuk formalitas pemeriksaan dan mengantarkan kedua detektif itu keluar. Sebelum pergi, salah satu detektif yang bernama Kisang melihat foto pernikahan Sojin dan Jihon dan merasa aneh dan mengatakan kalau posisi foto mereka berdua terbalik tidak seperti orang lain pada umumnya. Skin lalu berlanjut. Sojin memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Di lift, dia bertemu dengan seorang gadis remaja yang tidak sengaja menjatuhkan surat ke lantai. Dia lalu membantu dengan mengambilkan surat itu. Tiba-tiba saja, Sojin kembali mendapat penglihatan kalau gadis itu akan terkena musibah. Di pikirannya, dia melihat gadis itu akan diperkosa oleh seorang pria tua dengan bekas luka di dagunya. Sojin lalu memutuskan untuk mengikuti gadis itu ke apartemennya. Sojin lalu mencegah gadis itu masuk ke dalam apartemen. Gadis itu lalu heran melihat tingkah Sojin. Tiba-tiba saja dari dalam apartemen terdengar suara pria parubaya yang ternyata adalah ayah dari gadis itu. Gadis itu lalu segera masuk ke dalam apartemennya. Pria parubaya itu lalu menuju pintu depan. Sojin lalu melihat kalau pria itu persis seperti apa yang ada dalam penglihatannya. Tidak lama kemudian gadis itu kembali keluar. Sojin lalu mengikuti gadis itu sampai ke pasar. Tiba-tiba saja Sojin kehilangan jejak gadis itu. Dia lalu memutuskan untuk kembali ke apartemen. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan temannya yang kita sebut saja bernama Ana. Ana lalu mengajak Sojin untuk pergi ke tempat di mana dia dulu mengajarkan melukis kepada anak-anak. Dia heran karena Sojin sama sekali tidak ingat dia pernah bekerja di tempat itu. Dia lalu memperlihatkan kepada Sojin fotonya bersama anak-anak. Ana lalu bertanya mengenai hubungan Sojin dan suaminya. Ia bertanya seperti itu karena dia merasa John adalah tipe suami yang pencemburu. Sojin lalu mengatakan kalau hubungan mereka baik-baik saja. Sojin lalu menemukan kartu nama Jihon yang berisi alamat kantornya. Karena ingin tahu lebih jauh, ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor Jihon. Sesampainya di sana, dia menemukan kalau kantor itu sudah bangkrut dan hanya menemukan barang-barang yang berantakan. Sementara di tempat lain, Jihon berusaha menghubungi HP Sojin tetapi teleponnya tidak kunjung diangkat. Skin lalu berlanjut di rumah. Sojin yang baru saja pulang ternyata sudah ditunggu oleh Jihon. Jihon langsung bertanya mengapa Sojin tidak mengangkat teleponnya seharian itu. Sojin tidak menjawab pertanyaan dari Jihon dan malah balik bertanya mengapa Jihon tidak memberitahunya kalau perusahaan tempat ia bekerja sudah bangkrut. Jihon lalu menjelaskan kalau dia tidak ingin Sojin khawatir dan berjanji akan membereskan semuanya sebelum mereka berangkat ke Kanada. Sojin juga marah karena Jihon tidak memberitahunya mengenai sekolah lukis tempat dia mengajar.
Jion lalu meminta maaf kepada Sojin dan kembali menjelaskan kalau dia tidak bermaksud berbohong kepada Sojin. Dia melakukan itu karena dia tidak mau Sojin terluka dengan mengetahui kalau dia tidak bisa lagi melukis karena kecelakaan yang pernah dialaminya membuat jari Sojin mengalami tremor. Sojin sangat terkejut mendengar hal itu. Dia lalu mengasihani diri sendiri karena musibah yang menimpanya membuatnya tidak bisa membedakan mana yang nyata dan khayalan. Jion sangat sedih mendengar perkataan Sojin, hanya bisa mengusap air matanya. Sementara itu, di kantor polisi, detektif Bai dan Kisang sedang memeriksa rekaman kamera CCTV terkait laporan ketua proyek yang melaporkan kehilangan material bangunan. Mereka lalu menemukan ada mobil lain yang keluar dari area bangunan selain mobil milik ketua proyek. Kisang lalu mencurigai sesuatu. Dia teringat foto Jihon dan orang yang membawa mobil itu memiliki kesamaan. Skin lalu berlanjut. Sojin baru saja mengambil barang-barangnya yang dikirimkan Ana dari tempatnya mengajar. Sojin lalu memeriksa satu persatu barang yang dikirim, yang bisa mengingatkannya sebelum kecelakaan terjadi. Ia lalu menemukan fotonya bersama pria lain yang bukan Jihon. Ia curiga kalau Jihon menyembunyikan sesuatu darinya. Jihon yang baru saja pulang lalu memeriksa lokasi Sojin dengan GPS. Dia lalu segera turun dari mobil untuk menemui istrinya itu. Sementara itu, Sojin memutuskan untuk kembali ke kamar agar bisa menenangkan diri. Di lift, dia kembali bertemu dengan ayah dari gadis yang pernah ingin diselamatkannya. Sojin lalu kembali mendapatkan penglihatan kalau pria itu akan memperkosa gadis itu. Sojin lalu memperingatkan pria itu untuk menjauhi gadis itu dan jika tidak, Sojin akan melaporkannya kepada polisi. Pria itu lalu menatap Sojin dengan tatapan marah dan mencekiknya. Sojin merasa seperti pernah mengalami kejadian itu sebelumnya. Sementara itu, Jihon yang juga sedang dalam perjalanan naik dengan lift lalu mendengar suara kesakitan dari Sojin dan berusaha untuk menghentikan lift itu. Untung saja Sojin berhasil melepaskan diri dari pria itu dan langsung beralih keluar lift dan bertemu dengan Jihon. Dia lalu meminta Jihon untuk pergi ke apartemen 706 untuk menyelamatkan gadis itu. Sementara itu, detektif Kisang dan Bai sedang memeriksa bangunan ditemani oleh kepala proyek. Kepala proyek menceritakan kalau arsitek yang bertanggung jawab terhadap bangunan itu bernama Jihon. Ia mengalami kebangkrutan dan lari dari kejaran penagih utang. Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu di mana dia berada. Kisang lalu menemukan sebuah kamera CCTV yang rusak dan dia berasumsi kalau itu sengaja dirusak untuk menutupi jejak. Dia lalu mulai menyambungkan kejadian itu dengan cerita kecelakaan yang dialami Sojin, tetapi dia agak ragu karena semua orang memiliki alibi yang kuat untuk itu. Kisang lalu memutuskan untuk kembali ke kantor untuk kembali mengumpulkan petunjuk. Kembali pada Sojin. Sojin bercerita kalau gadis yang menempati apartemen 706 akan diperkosa oleh ayahnya sendiri. Jihon berusaha menenangkan Sojin dan memberikannya obat. Sojin lalu meminum obat itu lalu tertidur. Di tengah malam dia lalu terbangun dan tidak menemukan Jihon di kamar. Sojin lalu pergi keluar apartemen untuk mencari Jihon. Dia lalu pergi ke apartemen 706 dan kembali mendengar suara seorang wanita yang berteriak meminta tolong. Seketika suara itu hilang. Sojin lalu pergi bersembunyi karena dia tidak ingin ketahuan. Dia lalu melihat seorang pria yang keluar dari apartemen itu dengan membawa koper besar, tetapi itu bukan pria tua yang ia temui di lift. Sebelum masuk melewati pintu darurat, pria itu tidak sengaja menjatuhkan koper dan kalung. Pria itu lalu segera mengambil kalung itu dan masuk melewati pintu darurat. Sojin tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas karena pria itu menggunakan topi untuk menutupi wajahnya. Rupanya pria itu adalah Jihon. Jihon lalu pergi membawa koper besar itu keluar apartemen. Di pintu keluar, dia bertemu dengan satpam yang menyerahkan kembali kotak milik Sojin yang terjatuh di lift. Jihon lalu memeriksa kotak itu dan menemukan foto Sojin dengan pria lain. Dia terlihat marah ketika melihat foto itu. Keesokan harinya, Sojin yang tertidur di sofa terbangun karena suara blender. Rupanya itu adalah Jihon yang sedang menyiapkan sarapan untuk mereka. Sojin lalu bertanya kemana Jihon pergi semalam karena dia tidak menemukannya di kamar. Jihon lalu tersenyum kepada Sojin dan mengatakan kalau dia tidak pergi kemana-mana dan tidur di sebelah Sojin sepanjang malam. Dengan perhatian, dia lalu meminta Sojin untuk sarapan dan memberitahunya kalau dia akan pulang agak malam karena banyak urusan di kantor yang harus diselesaikannya. Sojin yang merasa kalau apa yang dialaminya bukan hanya ilusi lalu berusaha mencari petunjuk. Dia lalu kembali pergi menemui Ana di sekolah melukis. Dia lalu bertanya apa yang Ana ketahui mengenai Jihon. Ana lalu mulai bercerita kalau Jihon berubah semenjak dia menikah dan sering berbuat kasar kepada Sojin. Hal itu membuat Sojin sangat tertekan sampai harus meminum pil antidepresi. Ana lalu meminta Sojin untuk memeriksa kembali kotak yang dikirimkannya untuk membantunya mengingat kembali apa yang terjadi sebelum kecelakaan yang menimpanya.
Sojin lalu bergegas pulang. Dia lalu menanyakan kotak itu kepada satpam. Satpam yang menemukan kotak itu lalu mengatakan kalau dia sudah memberikan kotak itu pada Jihon tadi malam, ketika dia melihat Jihon sedang ingin berpergian membawa koper besar di mobilnya. Sojin lalu kembali ke apartemennya untuk mencari kotak itu, tetapi ia tidak menemukannya. Dia malah menemukan kalung di saku jaket milik Jihon. Dia lalu teringat akan pria yang membawa koper besar dari apartemen 706 juga membawa kalung yang sama. Sojin curiga kalau Jihon terlibat dalam pembunuhan di kamar 706. Sementara di tempat lain, Jihon yang sedang memesan penerbangan mereka ke Kanada lalu dikagetkan dengan pemberitahuan di HP-nya tentang lokasi Sojin yang berada di kantor polisi. Takut terjadi sesuatu pada Sojin, Jihon lalu bersegera bergegas pergi ke kantor polisi. Sojin rupanya sedang melaporkan kasus pembunuhan di apartemen 706 karena dia mendengar suara wanita minta tolong sebelum peristiwa itu terjadi. Sojin curiga kalau Jihon terlibat dalam pembunuhan itu. Saat sedang memberikan keterangan pada polisi, tiba-tiba Jihon datang. Sojin refleks berdiri dan mengatakan kalau dia melihat Jihon keluar dari apartemen 706 membawa koper besar ke parkiran. Jihon lalu membela diri dan mengatakan kalau apa yang dikatakan Sojin adalah sebuah ilusi karena kondisinya yang masih tidak stabil. Detektif Bai dan Kisang berlalu berusaha menengahi keadaan. Mereka lalu bertanya bagaimana Jihon tahu kalau Sojin berada di kantor polisi. Jihon menjelaskan kalau semenjak kecelakaan yang menimpa Sojin, dia menaruh aplikasi pelacakan agar bisa mengetahui lokasi Sojin. Detektif Kisang lalu meminta untuk memeriksa apartemen 706 untuk memastikan apakah yang dikatakan Sojin benar atau tidak. Jihon setuju untuk melakukan itu. Skin lalu berlanjut. Bersama-sama mereka lalu pergi ke apartemen 706 dan tidak menemukan apapun di sana. Dari keterangan yang mereka dapatkan, apartemen 706 sudah lama kosong seperti apartemen lain di daerah itu. Jihon lalu pamit untuk membawa Sojin pulang. Sebelum pergi, detektif Kisang menanyakan apa yang dilakukan Jihon di daerah konstruksi. Jihon tidak menjawab pertanyaan itu dan pergi. Di rumah, Jihon lalu menyampaikan kepada Sojin kalau mereka akan berangkat ke Kanada dalam 2 hari. Dia lalu memberikan Sojin obat dan pamit untuk pergi. Rupanya Sojin tidak meminum obat yang diberikan oleh Jihon. Dia hanya berpura-pura meminumnya untuk membuat Jihon pergi. Sojin masih berpikir kalau apa yang dialaminya bukan hanya ilusi semata. Sojin lalu berkeluar untuk kembali mencari petunjuk. Dia lalu bertemu dengan seorang pria di dalam lift. Sojin lalu kembali mendapatkan penglihatan kalau pria itu akan diancam oleh seorang penagih hutang. Sojin lalu mencari keberadaan pria itu dan menemukannya di tempat parkir. Dia melihat pria itu sedang diancam oleh seorang penagih hutang. Pria itu terlihat tidak berdaya. Penagih hutang itu meminta agar pria itu untuk melunasi hutangnya segera. Setelah menyampaikan itu, dia lalu pergi. Pria itu lalu melihat Sojin yang memperhatikannya dari jauh. Rupanya pria itu mengenali Sojin. Dia lalu mengajak Sojin untuk pergi ke apartemennya. Pria itu lalu meminta Sojin untuk membantunya mencari stempel mereka. Sojin lalu melihat ke arah rak TV dan pria itu lalu menemukan stempel di sana. Sebelum pergi, pria itu menitip pesan kepada Sojin untuk menemuinya jam 8 di tempat bernama Dreamtown. Tiba-tiba saja Sojin kembali mendapat penglihatan. Dia melihat pria itu akan terbunuh di sana. Sojin lalu melarang pria itu untuk pergi. Pria itu heran dan merasa kalau Sojin hanya menakutinya. Ia lalu pamit dan pergi. Sojin lalu berusaha mencari petunjuk di apartemen itu. Dia lalu melihat banyak surat yang ditujukan untuk Jihon dan dirinya. Dia menjadi semakin bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dia lalu melihat ke arah dinding dan menemukan foto dengan pria itu menggunakan baju pernikahan. Dia lalu kembali ke rumah dan melihat foto pernikahannya dengan Jihon. Dia lalu kembali mendapat penglihatan kalau pria yang selama ini melakukan pembunuhan adalah Jihon. Ia lalu pergi ke kantor Jihon untuk mencari alamat mereka akan bertemu. Setelah menemukannya, dia lalu pergi ke tempat bernama Dreamtown itu menggunakan taksi. Sesampainya di sana, dia menemukan mobil milik Jihon. Karena takut akan terjadi sesuatu, dia lalu menelepon detektif Kisang untuk datang. Sementara itu di kantor polisi, detektif Bai dan Kisang rupanya sedang menginterogasi kepala proyek. Mereka berkesimpulan kalau hilangnya material proyek di bangunan itu dilakukan oleh kepala proyek sendiri dan berdalih itu dicuri agar ia tidak dicurigai. Kepala proyek itu akhirnya mengaku kalau dia memang mencuri material itu. Dia juga bercerita kalau suatu malam dia melihat Jihon datang ke proyek menggunakan topi hitam. Setelah mendengar itu, detektif Kisang akhirnya menyadari kalau Jihon yang selama ini mereka kenal memiliki nama asli Suwon. Mereka lalu bergegas pergi ke Dreamtown. Sojin lalu menaiki tangga menuju lantai atas. Di sana dia dikagetkan oleh seorang pria yang sedang menyeret mayat yang ternyata adalah Jihon. Jihon sedang menyeret pria yang ditemui Sojin di apartemen. Sojin terkejut lalu berusaha sembunyi. Tapi Jihon melihat Sojin dan langsung bertanya apa yang Sojin lakukan di tempat itu.
Sojin tidak menjawab dan lalu kabur. Dia lalu berusaha mencari tempat persembunyian karena ia takut akan dibunuh juga. Sojin lalu mengambil besi untuk dijadikan senjata. Perlahan ia lalu berusaha mencari jalan untuk kabur dari tempat itu. Ketika sedang melewati area bangunan, tiba-tiba saja Ji-hoon menggigitkannya dari belakang. Sojin lalu menggunakan besi yang dipegangnya dan membuat Ji-hoon terluka di bagian wajah. Sojin lalu meminta Ji-hoon untuk mundur dan menjelaskan semuanya. Apakah orang yang selama ini dia kenal sebagai Ji-hoon hanya berpura-pura menjadi Ji-hoon karena sudah membunuh Ji-hoon yang asli. Ji-hoon lalu minta Sojin untuk tenang dan dia berjanji akan menjelaskan semuanya. Sojin sudah tidak mau lagi mendengar penjelasan dari Ji-hoon karena dia menganggap Ji-hoon tidak lebih dari seorang pembunuh. Tiba-tiba saja polisi datang dan mengamankan mereka berdua. Sojin lalu melaporkan kalau Ji-hoon telah membunuh seorang pria dan mayatnya ada di gedung itu. Mereka lalu pergi mengikuti Sojin dan sekali lagi mereka tidak menemukan mayat yang dikatakan oleh Sojin. Sojin lalu bersumpah kepada kedua polisi itu kalau dia melihat Ji-hoon membawa mayat dan menguburkannya di situ. Dia lalu mengambil palu dan memukul tumpukan semen yang ada di sana. Ji-hoon berusaha menenangkan Sojin yang histeris sampai harus dibantu oleh para polisi. Ji-hoon dengan tenang lalu mengajak Sojin untuk pulang. Sebelum pergi, detektif Ki-sang meminta Ji-hoon untuk berhenti. Dia lalu menuduh Ji-hoon telah merusak CCTV yang ada di sana dan meminta detektif Bai untuk menahannya. Detektif Ki-sang lalu mengambil palu dan memukulkannya pada tumpukan semen yang terlihat mencurigakan. Dia curiga ada sesuatu yang disembunyikan Ji-hoon di sana. Dia lalu memukul semen itu dengan keras. Setelah beberapa kali pukulan, semen itu akhirnya hancur. Mereka semua lalu dikejutkan dengan adanya mayat di dalam semen itu. Mereka akhirnya mengetahui kalau Ji-hoon sebenarnya memiliki nama asli Suwon dan langsung menahannya. Sojin melihat mayat itu dan mengingat jam tangan suaminya dari foto pernikahan mereka. Mereka semua lalu beranggapan kalau Suwon telah membunuh Ji-hoon yang asli dan berpura-pura menjadi suami dari Sojin. Para polisi lalu datang untuk melakukan olah TKP. Sojin lalu meminta kepada detektif Ki-sang untuk berbicara pada Suwon. Sebelum pergi, Sojin lalu melihat Ji-hoon ternyata masih hidup dan menatap ke arahnya. Sojin lalu menutup mata dan beranggapan kalau itu mungkin hanya hayalannya saja. Skin lalu berlanjut di kantor polisi. Para polisi lalu menginterogasi Suwon mengenai pembunuhan Ji-hoon. Suwon lalu bercerita kalau Ji-hoon membuat perusahaan bangkrut karena kebiasaannya berjudi. Suwon lalu berdebat dengannya di bangunan dan dia tidak sengaja membunuhnya. Dia kembali ke bangunan karena dia takut mayat Ji-hoon akan ditemukan ketika bangunan itu akan dirobohkan. Suwon lalu menyamar menjadi Ji-hoon dan berniat membunuh Sojin untuk mendapatkan uang asuransi dari kematiannya. Detektif Ki-sang yang menemani Sojin dari luar lalu memberikan kertas yang berisi alamat rumah Sojin yang berada di Seoul. Dia menyarankan Sojin untuk pergi ke sana dan mungkin dia akan mengingat kejadian sebelum kecelakaan. Sojin lalu masuk untuk berbicara dengan Suwon. Dia ingin mendengar cerita Suwon yang rupanya adalah kakak angkatnya. Suwon lalu bercerita kalau dia adalah pembunuh suami Sojin dan dia juga berniat untuk membunuh Sojin untuk mendapatkan uang asuransi. Dia berencana membunuh Sojin di gunung agar tidak ada saksi dan dia bisa melarikan diri. Sojin menganggap tidak semua yang dikatakan Suwon adalah omong kosong. Karena dia mendapat penglihatan ketika terjadi peristiwa pembunuhan Ji-hoon, Sojin berada di sana. Suwon lalu mengatakan kalau Sojin bukanlah orang yang waras dan dia tidak harus mempercayai apa yang ada dalam penglihatannya. Dia juga meminta kepada Sojin untuk melupakan masalah ini dan melanjutkan hidup. Sebelum pergi, Sojin kembali bertanya pada Suwon apakah kejadian yang dia lihat di apartemen 706 adalah kenyataan atau hanya ilusinya semata. Suwon hanya menunduk dan tidak berkata satu kata pun. Skin lalu berlanjut. Sojin lalu kembali ke apartemen untuk memeriksa keadaan. Di sana dia melihat anak gadis yang dilihatnya pertama kali ketika berada di apartemen itu. Sojin lalu menyapanya dan menanyakan kabarnya. Rupanya anak itu juga memiliki nama Sojin. Tiba-tiba saja datang seorang anak laki-laki yang mengatakan kalau dia bernama Suwon, kakak angkat dari anak gadis itu. Sojin nampak keheranan dan ketika dia melihat sekitar, dua orang anak kecil itu sudah tidak berada di sana. Sojin kembali mendatangi apartemen 706 dan menemukan anak remaja yang pernah diikutinya sampai ke pasar. Ternyata anak itu juga bernama Sojin. Tanpa permisi, dia lalu memasuki rumah itu. Sojin kembali mendapatkan penglihatan tentang pembunuhan yang pernah terjadi di dalam apartemen itu. Ternyata anak remaja itu adalah dirinya sendiri. Dia pernah hampir diperkosa oleh ayah angkatnya yang bernama Taejun. Dan remaja pria yang menolongnya adalah Suwon. Ketika kejadian itu terjadi, Suwon menyuruh Sojin untuk pergi menemui Ji-hoon dan mengatakan kalau dia tidak tahu sama sekali mengenai kejadian pembunuhan itu. Ingatan Sojin perlahan-lahan kembali. Dia mengingat kalau Suwon adalah kakaknya yang selalu melindunginya.
Kembali ke kantor polisi, Kisang yang sedang menginterogasi Suwon lalu menanyakan mengenai kejadian hilangnya ayahnya yang bernama Taejun di apartemen 706. Tidak lama setelah itu, dia mendapat telepon kalau para polisi berhasil menemukan mayat Taejun yang sudah berubah menjadi tulang belulang di dalam koper di sebuah hutan. Skin lalu berlanjut, Sojin lalu pergi ke Seoul untuk mendatangi rumahnya. Ketika sampai di sana, dia lalu mendapatkan telepon dari Anna kalau Ji-Hoon datang ke sekolah lukis untuk mencari Sojin. Ketika ingin keluar dari apartemen, tiba-tiba saja Ji-Hoon datang ke apartemen itu. Sojin terkejut mengetahui kalau Ji-Hoon masih hidup. Dia lalu berusaha kabur dari tempat itu. Sojin lalu menelpon detektif Kisang yang sedang menginterogasi Suwon untuk meminta tolong. Detektif Kisang terkejut ketika dia mendengar Sojin mengatakan kalau Ji-Hoon masih hidup. Detektif Kisang lalu menganggap Sojin hanya sedang berkhayal. Tapi tiba-tiba saja detektif Bayi masuk ke ruang interogasi karena dia baru saja mendapat kabar dari tim forensik. Kalau mayat yang mereka temukan di bekas bangunan itu bukanlah mayat milik Ji-Hoon. Mereka lalu bergegas pergi untuk mencari tahu keberadaan Sojin yang mungkin saja sedang dalam bahaya. Suwon yang merasa ada sesuatu yang tidak beres lalu mencari cara untuk kabur dari kantor polisi. Dia lalu menyamar menggunakan jas dan mencuri mobil milik detektif Kisang untuk pergi ke apartemen Sojin di Seoul. Sementara itu, Sojin yang baru saja sadar dari pingsannya lalu terkejut ketika melihat Ji-Hoon sudah berada di sampingnya. Dia berusaha kabur tapi tidak bisa karena lututnya sudah dibuat patah oleh Ji-Hoon. Ji-Hoon lalu mulai bercerita mengenai malam di mana Sojin mengalami kecelakaan. Ternyata pada malam itu Ji-Hoon mengajak Sojin untuk bertemu di gedung untuk merayakan hari pernikahan mereka. Tetapi ternyata di tempat itu sudah ada seorang penagih hutang yang dijanjikan oleh Ji-Hoon akan dilunasi hutangnya malam itu. Ji-Hoon yang sudah putus asa lalu menggadaikan asuransi jiwanya dan Sojin untuk membayar utangnya. Sebelum pergi, penagih hutang itu lalu mengambil jam tangan dan juga minum anggur yang dibawa oleh Ji-Hoon. Tetapi tiba-tiba saja dari mulutnya keluar busa. Rupanya anggur yang diminumnya sudah diberi racun oleh Ji-Hoon. Ji-Hoon lalu kembali mengambil besi dan membunuh penagih hutang itu. Ji-Hoon lalu berniat menguburkannya di bangunan itu untuk menutupi jejak. Tetapi apa yang dilakukannya dilihat oleh Sojin. Sojin sangat kaget melihat hal itu dan meminta Ji-Hoon untuk menjauhinya. Ji-Hoon menjadi semakin marah ketika dia melihat buku panduan imigrasi ke Kanada di dalam tas milik Sojin. Dia beranggapan kalau Sojin telah berselingkuh dengan Suwon dan itu yang membuat Sojin ingin menceraikannya. Ji-Hoon yang kesal lalu memukuli Sojin hingga berdarah dan mendorongnya hingga terjatuh. Sojin lalu berusaha membela diri. Dia lalu mengambil selang besi dan memukul kepala Ji-Hoon hingga berdarah. Sojin sangat panik karena dia takut telah membunuh Ji-Hoon. Tidak lama setelah itu, Suwon lalu datang. Suwon lalu berusaha menenangkan Sojin mengatakan ia tidak perlu takut. Suwon yang beranggapan kalau Ji-Hoon telah meninggal lalu memiliki ide untuk menyembunyikan tubuhnya di bekas galian semen. Suwon lalu menyeret tubuh Ji-Hoon dan menenggelamkannya ke dalam semen. Sojin yang merasa bersalah karena Suwon selalu melindunginya lalu berjalan ke pinggir bangunan untuk bunuh diri. Sojin melakukan itu karena dia merasa selama dia hidup, dia selalu menempatkan Suwon dalam kesulitan. Suwon berusaha mencegahnya, tetapi Sojin tetap melompat dari atas bangunan itu. Suwon lalu segera berlari ke bawah untuk membawa Sojin ke rumah sakit. Hal itu dilihat oleh Ji-Hoon yang ternyata masih hidup setelah dimasukkan ke dalam cairan semen. Setelah mendengar cerita dari Ji-Hoon, Sojin baru sadar kalau selama ini yang selalu membantunya adalah Suwon. Ji-Hoon lalu mengambil bensin dan berniat membakar apartemen itu dengan Sojin di dalamnya. Dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan uang asuransi dari kematian Sojin. Sementara itu, Suwon berhasil datang ke apartemen itu tepat waktu. Dia lalu segera berlari untuk menyelamatkan Sojin. Di tangga darurat, dia lalu bertemu dengan Ji-Hoon. Suwon lalu mencekiknya dan menanyakan di mana Sojin berada. Ji-Hoon menolak untuk memberitahunya dan menusukkan pisau pada perut Suwon. Dia lalu pergi dari tempat itu. Dengan luka di perut, Suwon masih berusaha mencari keberadaan Sojin. Untung saja detektif Bai dan Kisang juga datang ke apartemen itu setelah mereka berhasil melacak mobil yang dicuri oleh Suwon. Mereka lalu segera menaiki tangga darurat untuk mencari keberadaan Sojin dan tidak sengaja bertemu dengan Ji-Hoon di sana. Kisang yang mengenali wajah Ji-Hoon lalu menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Ji-Hoon yang masih memegang pisau lalu menyerang detektif Bai dan Kisang. Terjadilah perkelahian antar mereka. Setelah perkelahian yang sengit, para polisi itu pun berhasil menahan Ji-Hoon dan membawanya ke lantai bawah untuk ditahan. Kembali ke Suwon, dia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sojin. Dan ketika ia tiba di sana, api sudah membesar dan hampir membakar seluruh apartemen itu. Suwon lalu berusaha membawa Sojin keluar tapi tidak berhasil karena api telah menutupi jalan keluar dari apartemen itu. Sojin akhirnya terbangun dari pingsannya dan dia sangat senang melihat Suwon yang datang menyelamatkannya. Sojin yang sudah mengingat semuanya lalu minta maaf karena dirinya, Suwon hampir masuk ke dalam penjara.
Suwon mengatakan kalau Sojin tidak perlu untuk mengkhawatirkannya dan berpesan kalau Sojin harus pergi ke Kanada meskipun tanpa dirinya. Api yang terus membesar memicu kebocoran gas dan membuat ledakan di apartemen itu. Suwon lalu berusaha melindungi Sojin dari ledakan itu. Sekian lalu berlanjut di rumah sakit. Detektif Bai dan Kisang mengunjungi Sojin yang baru saja sadar dari pingsannya. Sojin lalu bertanya mengenai keberadaan Suwon. Detektif Bai menjelaskan kalau Suwon ditemukan meninggal karena terkena ledakan gas ketika berusaha melindungi Sojin. Ia lalu menitipkan kaset yang direkam oleh pihak keimigrasian ketika mewawancarai Suwon tentang alasannya pindah ke Kanada. Mendengar itu, Sojin lalu meneteskan air mata karena dia telah kehilangan sosok yang sangat mencintainya. Setelah sembuh, Sojin lalu pulang dan memutar kembali kaset yang merekam wawancara Suwon dengan keimigrasian. Di rekaman itu, Suwon menceritakan alasannya pindah ke Kanada karena dia sudah berjanji kepada Sojin untuk tinggal di sekitar Danau Vermilion dan dia ingin memenuhi janji itu apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Sojin menjadi sangat sedih dan menangis jadi-jadinya. Untuk memenuhi janjinya dengan Suwon, Sojin akhirnya berangkat ke Kanada dan tinggal di danau seperti impian mereka berdua dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 6,7/10. Dan rating pribadi saya adalah 7/10. Karena konflik yang ditimbulkan sangat nyata dan ending dari film ini yang sangat sulit untuk ditebak. Sekian review dari saya. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike aja kalau tidak suka. Silahkan tinggalkan komentar di bawah untuk film yang akan saya review selanjutnya.